Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Hari ini Selasa 20 Desember 2022. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan dalam acara Suara Gembala. Ya, kita satukan dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Bapa yang kami sembah, kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari dan saat ini dan sekarang tiba saatnya kami akan belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, Roh Kudus hikmat surgawi limpahkan buat hamba-Mu untuk kami bisa menyampaikan isi hati-Mu yang akan memberkati banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, tentu sebagai orang percaya, ya Bapak Ibu saudara dan saya sering mendengar pernyataan atau sering mendengar ucapan dengan begitu semangat, ya, yang menyatakan bahwa Tuhan itu baik, ya, Tuhan itu sangat baik, ya, dan ini sering keluar dari mulut orang percaya. Ya, Tuhan itu baik, bahkan dikatakan Tuhan sangat baik. Sejatinya tanpa kita mengucapkan hal itu pun, atau ketika Bapak Ibu saudara dalam keadaan yang tidak ideal pun, kita sebagai orang percaya yang dewasa rohani harus tetap bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Ya. Kalimat Tuhan itu baik hendaknya jangan hanya diucapkan oleh mereka yang sudah menikmati pertolongan Tuhan secara nyata, secara langsung. Terus dia bisa mengatakan, oh Tuhan itu baik, Tuhan sangat baik. Ya, mestinya pernyataan seperti itu, ya, statement yang mengatakan bahwa Tuhan itu baik itu tidak hanya diucapkan oleh mereka yang sudah mengalami pertolongan Tuhan. Ya, sejatinya setiap orang percaya harus mengatakan hal itu. Ya. Tetapi yang jauh lebih penting adalah ketika kita mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik, kita harus tahu letak baiknya itu di mana. Ya. Letak baiknya itu di mana. Jangan sampai kita mengatakan Tuhan itu baik tetapi dengan landasan yang salah. Ya, dengan landasan yang salah yang akhirnya itu justru tidak membuat kerohanian kita itu bertumbuh. Ya. Orang mengucapkan Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik hanya ketika dia menikmati pertolongan secara langsung. Ya. Disembuhkan sakit penyakitnya, ya. Ketika dia mengalami krisis keuangan, Tuhan gerakkan ada orang lain yang bisa menolong membantu mereka. Ya. Nanti ketika kita menghadapi masalah, nanti Tuhan kirimkan orang yang bisa menyelesaikan masalah hidup kita, baik itu lewat sesuatu yang jasmani maupun sesuatu yang bukan jasmani. Terus kita mengatakan Tuhan itu baik. Ya. Jadi ketika orang percaya mengatakan Tuhan itu baik, itu konsep pemahamannya harus benar. Ya. Tapi kalau landasannya mengatakan Tuhan itu baik hanya karena kita ditolong, itu enggak tepat. Itu tidak menunjukkan kedewasaan rohani orang percaya. Ya. Ini justru bisa menimbulkan tafsiran yang salah. Ya. Jadi seolah-olah dia hanya mau enaknya saja. Ya, enggak boleh. Ya. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan itu baik, itu ya memang baik. Tapi kebaikan seperti apa yang kita pahami? Nah, ini yang harus kita memahami dengan lengkap. Ya. Jangan hanya berhenti ketika kita ditolong, diselesaikan masalah hidup kita. Enggak. Tuhan memang baik. Ya. Kebaikan Tuhan itu adalah, ya, Dia mempersiapkan umatnya, ya, dengan satu sarana, ya, dan satu sarana supaya mereka itu, umat manusia itu tidak binasa.
Nah, itu kebaikan Tuhan. Ya. Dan itu dinyatakan dalam apa? Kurban Kristus di kayu salib. Yang Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kebaikan Tuhan itu harus dipahami bertitik tolak dari ini, ya, menyerahkan anaknya yang tunggal supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, itu yang benar. Ya, jadi kebaikan Allah itu ketika mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu yang mulia Tuhan Yesus Kristus itu, yang akhirnya dia menggenapi panggilan dalam pelayanannya yang diakhiri dengan kematiannya di kayu salib. Nah, itulah kebaikan Allah Bapa. Ya. Kalau kita lihat dalam Ratapan pasal 3 ayat 25, Ratapan 3 ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Ya, bagi orang yang berharap kepadanya. Nah, ini gini Bapak Ibu Saudara. Tidak semua orang yang punya masalah hidup, tidak semua orang yang memiliki persoalan hidup itu berharap pada Tuhan. Tidak semua. Ya, tidak semua. Maka dikatakan di sini Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Ya. Ada orang-orang percaya, ada orang-orang Kristen yang ketika dia menghadapi masalah hidup, dia tidak, langkah pertama dia tidak menghampiri hadirat Tuhan, dia tidak berlutut, dia tidak mohon kemurahan, mohon belas kasihan, tidak. Ya, ada yang tidak seperti itu, tetapi dia mencari jalan keluar, dia mencari penyelesaian dengan caranya sendiri. Ya, dia memaksimalkan kemampuannya, kecerdikannya untuk mencari jalan keluar dari masalah hidupnya. Ya, bukan berarti itu salah. Ya, saya tidak mengatakan salah. Tetapi yang pertama kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, kita harus berharap bahwa Tuhan campur tangan dalam masalah hidup ini. Bukan berarti kita berpangku tangan terus kita mengharapkan Tuhan menyelesaikan semua itu dan kita tidak perlu capek, tidak perlu lelah. Bukan seperti itu. Ya. Tetapi landasan utamanya adalah kita memang berharap pada Tuhan, tapi sebagai orang yang bertanggung jawab kita juga harus mempersiapkan cara yang terbaik, ya, yang itu bisa membantu penyelesaian itu. Ya. Jadi Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ya. Kalimat ini kan menyiratkan. Kalimat ini menyiratkan bahwa ada orang-orang yang memang tidak mencari Dia, ada orang-orang yang tidak berharap pada pertolongannya. Ya, ada orang-orang seperti itu. Ya, memang mungkin dia akan berhasil mengatasi masalah hidupnya tanpa pertolongan Tuhan, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi kan kita tidak tahu hasil akhir dari apa yang dia lakukan, kan kita tahu dampaknya itu seperti apa. Ya. Ya. Karena kalau kita orang percaya itu menyelesaikan masalah hidup kita, atau kita membantu menyelesaikan masalah hidup orang lain, harus ada dampak yang dilihat. Ya, yang pertama yang jelas adalah apa? Kita mendatangkan damai sejahtera. Ya, jadi kita menyelesaikan masalah itu, kita tidak menjadi seperti orang yang tertuduh, orang yang menghalalkan segala cara, yang mengandalkan kedagingan. Enggak. Ya, jadi kita persoalan hidup kita selesai, tetapi kita merasakan damai sejahtera. Ya, kita merasakan bukan seperti orang yang tertuduh. Ya, yang kedua, dengan pertolongan Tuhan, kita makin memiliki apa? Pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, ini akan mendewasakan rohani kita. Nah, ini yang paling bagus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sering kali saya katakan, setiap kita itu harus punya pengalaman rohani berjalan bersama Tuhan. Ya, salah satunya apa? Ketika kita menghadapi masalah,
kita berlutut, kita berseru pada Tuhan, dan memang Tuhan campur tangan. Dan disitulah kita merasakan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Nah, dari hal ini nanti di kemudian hari kita akan membiasakan selalu berharap pada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, tetapi dengan catatan apa? Kita juga memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Tetapi di balik itu semua kita harus mengatakan bahwa semua itu boleh terjadi karena pertolongan Tuhan, bukan karena gagah dan kuat kita, tetapi karena pertolongan Tuhan. Ya, jadi jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Orang mengandalkan Tuhan tetapi dia berpangku tangan, tidak memaksimalkan potensinya, ya, terus cenderung menggelar hidup ceroboh. Ini tidak boleh. Ya. Jadi kalau dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang memang memiliki lapar dan haus akan firman Tuhan, tetapi juga memiliki lapar dan haus untuk menemukan Tuhan dalam hidup kita. Jadi jiwa kita itu seperti ada keinginan, kerinduan yang kuat untuk berinteraksi, bersekutu dengan Tuhan, ya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ya, jadi Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang menggerakkan, kita yang membangkitkan gairah kita, hasrat kita, keinginan kita untuk bisa berinteraksi dengan Tuhan. Ya, dan ini sangat dihargai oleh Tuhan. Ya, maka dikatakan Tuhan adalah baik. Jadi orang yang sudah memiliki gairah spirit itu, dia akan bisa mengatakan Tuhan itu baik. Bahkan sekalipun dia tidak ditolong dalam persoalan hidup, dia akan tetap mengatakan Tuhan itu baik. Ya, karena apa? Karena ketika Tuhan tidak menolong, pasti Roh Kudus akan memberikan satu kekuatan. Ya, memang persoalan hidupku tidak ditolong Tuhan. Tuhan tidak menjawab doaku. Tapi dengan aku ada di kaki Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan. Saya merasakan ketenangan. Ya, saya merasakan ada damai sejahtera. Sekalipun persoalan hidup kita belum ditolong Tuhan. Ya, ini tidak mustahil orang mengalami hal seperti itu. Ya, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa orang ini benar-benar berharap pada Tuhan. Dia tidak mengandalkan keinginan dagingnya. Dia tidak gerusa-gerusu. Dia tidak terpancing untuk untuk mengandalkan kekuatan manusianya. Tidak, dia dengan tenang, dengan sabar menunggu pertolongan Tuhan. Dan orang-orang seperti memiliki keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong. Kapan waktunya aku tidak tahu, tetapi aku punya keyakinan bahwa Tuhan akan menolong. Nah, ini yang penting Bapak, Ibu, Saudara. Ya, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, itu perlu. Ya, karena banyak orang itu dia tidak mampu untuk duduk di kaki Tuhan dengan tenang menanti pertolongan Tuhan, tidak mampu. Ya, bawaannya ingin cepat selesai, bawaannya ingin cepat doanya dijawab. Ya, dan nanti kalau kelihatan ada tanda-tanda belum dijawab, dia sudah mulai merancang dalam pikirannya apa yang harus aku lakukan. Nah, ini yang kurang tepat. Ya. Kalau dikatakan Tuhan menolong tepat pada waktunya, ya, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, itu artinya apa? Tuhan memberikan pertolongan tidak mungkin terlalu cepat, tapi juga tidak mungkin terlalu lambat. Ya, jadi kita diajar untuk sabar, untuk duduk tenang, diam, mempercayakan segalanya di tangan Tuhan. Ya. Ayat 28. Ayat 27. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk
pada masa mudanya. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Jadi kebenaran ini akan mengingatkan pada setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, khususnya anak-anak muda, ya, bagaimana saudara diingatkan, ya, supaya saudara orang-orang muda menjadi orang-orang yang mau kerja keras, ya, memikul kuk, memikul beban yang mungkin itu bukan beban saudara. Ya, ketika kita diberikan kemampuan, ya, ketika dikatakan adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Masa muda ini kan berbicara tentang potensi seseorang yang masih kuat. Jadi ketika dia masih muda itu dia masih kuat-kuatnya menanggung beban. Nah, disinilah kita diajarkan untuk memikul kuk. Ya, karena kalau kita sudah tua, sudah kemakan usia, kita sudah nggak mampu memikul beban orang lain. Mikir beban kita sendiri saja sudah berat, apalagi orang lain. Ya, jadi kalau dikatakan adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya, ini berbicara bahwa ketika sudah muda, sudah harus bekerja keras. Bekerja keras. Ya. Selagi Tuhan memberikan kekuatan, potensi yang maksimal, pergunakanlah itu untuk membantu banyak orang. Ya, membantu banyak orang, baik itu lewat tenaga, pikiran maupun keuangan kita. Mari kita maksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Karena nanti ada saatnya kita itu nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, boro-boro kita menolong orang lain. Untuk kita bisa mandiri saja sulit. Maka sebelum itu, ketika masih masa muda, kita harus mengisi masa muda kita, waktu masa muda kita dengan satu aktivitas, satu kegiatan yang itu benar-benar menunjukkan bahwa kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kita mau menjadi berkat bagi banyak orang. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, ya, supaya Bapak Ibu Saudara belajar mengandalkan Tuhan, ya, percaya bahwa Tuhan adalah pertolonganku, Dialah sumber kekuatanku, Dialah sumber pertolonganku. Ya, kalau dikatakan tadi ayat 25 katakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Ya, ini mengajarkan untuk kita tidak sombong. Ya. Ayat 25 itu sepintas, ya, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Itu mengajarkan, kita diajarkan bagaimana kita tidak boleh sombong, mengandalkan kekuatan manusia kita, ya, merasa hebat, merasa mampu, sehingga seolah-olah mengesampingkan peran Tuhan dalam hidup kita. Ini yang tidak boleh. Ya, ini yang tidak boleh. Memang secara kasat mata Bapak Ibu Saudara mampu mengatasi, tetapi tetap kita berharap dan mohon belas kasihan Tuhan. Itu penting. Ya, karena dibalik yang kita lakukan itu kita seperti gini, kita seperti menghormati, menghargai hadirat Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita menganggap bahwa Tuhan itu penting, sangat penting bagi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, ingat, jangan hanya ketika kita dalam keadaan terpepet, dalam keadaan tidak mampu, lemah, baru kita minta tolong. Jangan. Ketika kita kuat, ketika kita merasa punya kemampuan, kita tetap berharap pada pertolongan Tuhan. Ya, ini saya ulang-ulang karena apa? Saya takut, ya, ada orang muda yang terlalu mengandalkan kecakapannya, mengandalkan kemampuannya, mengandalkan
jabatannya, ya, sehingga Tuhan itu seperti dikesampingkan. Jangan, ya. Jadi kalau ayat 28 dikatakan biarlah ayat 27 katakan adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya, ya, itu bukan berarti orang muda itu tidak mengandalkan Tuhan. Oh, bukan seperti itu. Mereka harus tetap mengandalkan Tuhan, ya, tetapi di balik itu dia ada satu, ya, dia punya satu habit, dia punya satu irama hidup sebagai pekerja keras. Dia punya irama hidup sebagai seorang pekerja keras, memikul kuk. Mungkin ini memikul beban yang mestinya bukan beban yang harus dia pikul. Dia mampu memikul beban masalah hidup yang itu mungkin bukan masalah hidup yang dia pikul. Tetapi karena dia mengerti kebenaran, dia merelakan dirinya. Aku akan pikul beban orang lain, ya, karena Tuhan telah memberikan aku potensi dan aku harus memaksimalkan potensi yang Tuhan taruh di dalam hidup saya, ya. Kalau semua orang percaya punya cara berpikir seperti itu, ya, punya habit atau kebiasaan, spirit gairah kerja seperti itu, wah, itu luar biasa. Itu sangat luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Orang akan melihat mereka siapa. Mereka akhirnya tahu mereka adalah orang-orang muda pengikut Kristus yang bertanggung jawab, ya, yang mengisi hari-hari hidupnya dengan banyak perkara yang intinya mereka akan menjadi berkat banyak orang. Ya, terlepas dari itu mereka adalah juga orang-orang yang sabar. Ayat 26 katakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mereka orang-orang yang sabar. Mereka orang-orang yang mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Ya, itu Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita menjadi orang-orang yang memahami kebenaran firman Tuhan. Kita tahu menempatkan Tuhan dalam hidup kita. Kita memperlakukan Tuhan dengan benar. Ya, sekali lagi, jangan kita menghampiri Tuhan, jangan kita menghampiri hadirat Tuhan ketika kita sudah dalam keadaan terpuruk. Ya, hidup sudah seperti tanpa harapan. Kita tidak memiliki potensi apa-apa. Ya, sudah tua, renta, penyakitan, baru kita menghampiri Tuhan. Itu nggak fair. Ya, jadi kita masih muda, masih kuat, masih potensi, kita menghampiri Tuhan. Kita membangun persekutuan dengan Tuhan supaya Tuhan bisa memaksimalkan, memanfaatkan potensi yang ada di dalam diri kita untuk kemuliaannya. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Bapa. Kiranya Engkau menerangkan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Roh Kudus, pimpin kami, anak-anak-Mu, untuk kami bisa memahami kebenaran ini. Dan gairah hasrat kami terus dibangkitkan untuk kami, Tuhan, hanya berharap pada Engkau. Tetapi kami juga bekerja keras. Kami memiliki etos kerja yang membanggakan. Kami siap memikul kuk yang sekalipun itu bukan kami yang harus memikulnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.